Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Desika Suradi Putri dengan NIM G00240082. Di sini saya akan mempresentasikan laporan anatomi blok 2.2. Topik pertama yaitu tentang anatomi traktus respiratorius superior. Nah, traktus respiratorius superior itu terdiri dari organ-organ yang terletak di luar kafum toraks. Nah, itu terdiri dari 3 organ. Yang pertama ada nasus, laring, dan faring. Nah, yang pertama kita akan membahas nasus terlebih dahulu. Nah, nasus ini pertama ada nasus externus. Nasus externus itu nasus yang tampak dari luar. Nah, nasus externus ini memiliki beberapa tulang keras atau os dan juga tulang rawan atau kartilago. Nah, osnya itu dia ada os nasal yang ini, lalu ada os maksila, lalu juga ada os frontal. Nah, sedangkan untuk kartilagonya itu dia ada processus lateralis cartilago septinasi, lalu ada cartilago alaris mayor yang ini, lalu ada cartilago alaris minor, dan juga cartilago septinasi yang ini. Nah, os dan juga cartilago ini fungsinya untuk mempertahankan kafum nasi agar tetap terbuka. Nah, selanjutnya nasus ini memiliki kafum nasi kan, yaitu rongga. Nah, di kafum nasi ini terdapat apertura, yaitu ada apertura yang anterior dan juga ada yang posterior. Nah, yang anterior itu namanya nares yang ini. Nah, nares ini dia yang menghubungkan si kafum nasi dengan bagian inferior dari nasus externus atau di bagian luar. Nah, sedangkan apertura nasalis yang posterior yaitu namanya coana. Nah, coana ini dia yang menghubungkan kafum nasi dengan nasofaring. Nah, selanjutnya di kafum nasi ini juga terdapat septum, yaitu yang ini, septum nasi. Nah, septum nasi ini merupakan dinding medial yang memisahkan kafum nasi dekstra dan juga sinistra. Nah, selanjutnya di dinding lateralnya dari kafum nasi ini itu dia memiliki 3 lengkungan tulang yang bertingkat atau yang biasa kita sebut dengan konka. Nah, konka ini terbagi menjadi konka nasalis yang superior yang ini, lalu ada yang konka nasalis media, dan juga ada konka nasalis yang inferior. Nah, konka-konka ini akan membagi kafum nasi menjadi 4 saluran, yaitu ada yang recessus venoethmoidalis yang ini, lalu ada meatus nasi superior, meatus nasi media, sama meatus nasi inferior. Dimana saluran-saluran ini tuh merupakan muara dari sinus paranasalis dan juga ductus nasolacrimalis. Nah, selanjutnya untuk vaskularisasi dari nasus itu, dia aliran darahnya berasal dari cabang arteri carotis interna, yaitu yang terdiri dari arteri ethmoidalis anterior dan ethmoidalis posterior, serta dari cabang arteri carotis eksterna, yaitu ada arteris venopalatina, arteri palatina mayor, dan juga arteri labialis superior, serta ada ramus lateralis nasi. Nah, untuk vena-venanya dia mengikuti nama arterinya. Lalu untuk inervasinya, untuk sensorik penciuman dia dari nervus olfactorius, sedangkan kalau untuk sensorik umumnya dia merupakan cabang dari nervus ophthalmicus berupa nervus ethmoidalis anterior dan nervus ethmoidalis posterior, serta ada nervus nasopalatinus yang merupakan cabang dari nervus maxillaris. Nah, kalau untuk otonomnya dia dari nervus facialis dan juga nervus maxillaris. Nah, selanjutnya organ yang kedua yaitu faring. Nah, faring sendiri dia terbagi ada yang nasofaring, orofaring, sama laringofaring. Nah, yang pertama nasofaring. Nasofaring itu dia terletak setinggi vertebra cervicalis 1 hingga vertebra cervicalis 2. Fungsinya untuk apa? Nah, si nasofaring ini dia itu letaknya di posteriornya kafum nasi, makanya dia berfungsi sebagai respirasi. Nah, antara kafum nasi dengan nasofaring ini dia dihubungkan sama coana.
yang merupakan apertura tadi, apertura yang posterior. Nah, di nasofaring ini terdapat bangunan-bangunan penting. Yang pertama ada opte atau ostium pharyngeum tuba auditiva eustachii. Nah, opte ini dia itu menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Nah, ini. Lalu yang kedua juga dia terdapat tonsilla pharyngealis. Nah, tonsilla pharyngeal itu dia merupakan yang banyak terlihat pada anak-anak. Jadi dia itu biasanya terlihat pada anak-anak dan seiring kita pubertas itu dia akan mengecil. Nah, ini si tonsilla pharyngealis atau yang biasa disebut adenoidea. Nah, kalau dia mengalami pembesaran, dia itu namanya hipertrofi adenoid. Nah, selanjutnya ada torus tubarius. Yang ini torus tubarius. Nah, torus tubarius itu dia merupakan peninggian di sebelah posterior dan juga superiornya opte. Nah, ini kan opte, ini torus tubariusnya, peninggiannya. Nah, selanjutnya juga ada torus levatorius. Nah, torus levatorius itu dia merupakan peninggian juga di inferiornya opte. Lalu juga ada recessus pharyngeus. Nah, recessus pharyngeus itu dia biasanya terdapat jaringan limfoid yang disebut sama tonsilla tubaria. Nah, ini recessus pharyngeus. Nah, selanjutnya regiofaring yang kedua yaitu ada orofaring. Nah, orofaring itu dia terletak setinggi VC2 hingga VC3 atau vertebra cervicalis 2 hingga vertebra cervicalis 3. Fungsinya untuk apa? Nah, si orofaring ini dia itu terletak di posteriornya cavum oris. Nah, antara cavum oris dengan orofaring dia itu dipisahkan dengan isthmus faucium. Nah, di orofaring ini juga terdapat beberapa bangunan penting. Yang pertama ada arcus palatoglossus. Yang ini. Nah, arcus palatoglossus itu merupakan suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris. Nah, dia itu terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Selanjutnya yang kedua yaitu ada arcus palatopharyngeus. Yang ini. Nah, itu merupakan suatu pelipatan mukosa di posteriornya dari fossa tonsillaris. Nah, dia itu membentang dari palatum mole hingga dinding lateral faring. Terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Selanjutnya yaitu ada fossa tonsillaris. Nah, fossa tonsillaris itu dia merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Nah, fossa tonsillaris ini biasanya ditempati sama tonsilla palatina. Yang ini ditempatin sama si tonsilla palatina. Lalu ada vallecula, yaitu vallecula epiglottica. Nah, vallecula epiglottica ini biasanya merupakan tempat tertelannya dari benda-benda tumpul. Jadi kalau kita ketelan benda tumpul, dia biasanya akan tertampung di situ. Selanjutnya yaitu laryngofaring. Nah, laryngofaring ini dia terletak setinggi vertebra cervicalis 3 hingga vertebra cervicalis 5. Nah, di regio ini itu juga ada bangunan pentingnya yaitu fossa piriformis dan adytus laryngis. Nah, fossa piriformis itu merupakan tempat tertampungnya benda-benda tajam yang tertelan. Lalu kalau adytus laryngis, dia itu merupakan pintu masuk menuju laring. Nah, kalau untuk vaskularisasinya faring, dia itu pada bagian atasnya berasal dari arteri carotis externa, berupa arteri maxillaris, arteri facialis, lalu arteri pharyngea ascendens, dan juga arteri lingualis. Sedangkan pada bagian bawahnya dia itu dialiri oleh arteri thyroidea inferior. Nah, khusus untuk tonsilla palatina, dia itu mendapatkan suplai darah utama dari ramus tonsillaris arteri facialis. Nah, selanjutnya kalau venanya dia itu oleh plexus pterygoideus di superior dan juga vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Nah, kalau inervasi dari faring
Untuk inervasi sensoriknya itu dia dari plexus pharyngeus, dari nervus glossopharyngeus. Sedangkan kalau untuk motoriknya dia itu dari plexus pharyngeus, dari nervus vagus. Nah, organ terakhir yang ada di tractus respiratorius superior yaitu ada laring. Nah, laring ini dia tersusun dari kartilago-kartilago. Ada apa aja? Yang pertama ada kartilago tiroidea. Yang ini. Nah, kartilago tiroidea itu merupakan kartilago terbesar di laring. Nah, pada pria biasanya dia itu akan membentuk Adam's apple. Nah, selanjutnya yang kedua ada kartilago cricoidea. Yang ini. Nah, kartilago cricoidea itu dia bentuknya melingkar di inferior dari kartilago, di bawah kartilago gini kan. Nah, sedangkan yang ketiga itu dia ada kartilago epiglottis. Yang ini. Nah, dia itu bentuknya kayak daun. Lalu ada kartilago arytenoidea. Yang ini. Nah, kartilago arytenoidea itu dia bentuknya kayak piramida. Kayak gini kan bentuknya. Nah, selanjutnya ada kartilago corniculata yang ini. Nah, ini tuh dia merupakan ujung atau apex dari kartilago arytenoidea. Lalu juga ada kartilago cuneiforme yang ini. Nah, itu merupakan kartilago yang tidak ada perlekatan dengan kartilago lainnya. Lalu juga ada kartilago triticea. Nah, selanjutnya di laring ini juga memiliki bangunan-bangunan penting. Ada apa aja? Yang pertama ada plica vestibularis. Yang ini. Nah, plica vestibularis ini atau biasa kita sebut dengan pita suara palsu. Itu merupakan lipatan membran mukosa yang meliputi ligamentum vestibularis. Lalu ada plica vocalis yang ini. Nah, ini tuh merupakan pita suara asli. Nah, lipatan yang meliputi ligamentum vocale dan juga musculus vocalis. Fungsinya untuk apa? Nah, si plica vocalis ini dia itu fungsinya untuk mengontrol produksi dari suara kita. Lalu juga ada rima glottidis. Nah, rima glottidis itu merupakan celah yang terletak di antara kedua plica vocalis dexter dan juga sinister. Lalu juga ada ventriculus laryngis. Nah, nggak ada di sini ya. Nah, ventriculus laryngis itu dia terletak di antara plica vestibularis dan juga plica vocalis. Selanjutnya, nah, di laring ini dia juga tersusun dari musculus musculus. Ada musculus yang ekstrinsik dan juga ada musculus yang intrinsik. Nah, yang ekstrinsik ini fungsinya untuk menggerakkan si laring. Nah, ada apa aja? Dia terbagi menjadi ada yang depresor dari laring dan juga ada yang levator dari laring. Yang depresor dari laring dia ada musculus sternohyoideus, lalu musculus omohyoideus. Nah, sedangkan kalau yang levator dari laring itu dia ada musculus thyroideus, lalu ada musculus digastricus, lalu musculus stylohyoideus, musculus stylopharyngeus, lalu ada musculus palatopharyngeus. Sedangkan kalau untuk muskuli yang intrinsik dia itu fungsinya untuk menghasilkan suara. Nah, untuk yang membuka glotis yaitu oleh musculus cricoarytenoideus posterior. Lalu kalau untuk yang menutup glotis yaitu ada musculus cricoarytenoideus lateralis. Lalu kalau juga ada musculus arytenoideus transversus dan musculus thyroarytenoideus. Lalu yang fungsinya untuk menegangkan ligamentum vocale dia itu ada musculus cricoarytenoideus. Nah, kalau untuk yang mengendurkan ligamentum vocale dia itu ada musculus vocalis dan musculus thyroarytenoideus. Selanjutnya untuk vaskularisasi dari laring dia itu untuk arterinya berasal dari arteri laringeal superior, arteri laringeal inferior, dan juga arteri cricotiroidea. Sedangkan kalau untuk venanya, dia dari vena laringeal superior dan juga vena laringeal inferior. Lalu untuk yang inervasi dari laring itu dia
untuk motoriknya yaitu mendapat inervasi dari nervus 10 atau nervus vagus, kecuali musculus cricoarytenoideus yaitu mendapatkan inervasi dari ramus externus nervus laryngeus superius. Nah, kalau untuk sensoriknya itu dia terbagi. Kalau yang di atas plica vocalis yaitu oleh nervus laryngeus superius, sedangkan untuk yang di bawahnya plica vocalis yaitu dari nervus laryngeus recurrens. Oke. Yang kedua, kita akan membahas anatomi dari core. Nah, pertama kita akan membahas skeletopis core terlebih dahulu ya. Nah, core itu dia terletak di cavitas thoracis, khususnya di mediastinum medius. Nah, core sendiri dieratkan pada cavitas thoracis itu oleh beberapa ligamentum. Nah, dengan corpus sterni dia itu oleh ligamentum sternopericardiaca. Lalu dengan processus xiphoideus itu dia oleh ligamentum xiphopericardiosa. Nah, kalau untuk dengan diafragma dia dilekatkan oleh ligamentum pericardiofrenica. Sedangkan dengan vertebrae dia dilekatkan dengan ligamentum vertebropericardiaca. Nah, di core itu dia terdapat banyak katup, yaitu berupa 2 katup atrioventricularis, yaitu katup yang terletak di antara atrium dan juga ventricle. Nah, itu pertama ada katup tricuspid yang ini. Lalu ada katup bicuspid atau mitralis. Nah, di sini kayaknya nggak kelihatan. Oh, ini katup mitralis. Nah, selanjutnya dia itu juga terdiri dari 2 katup semilunaris, yaitu berupa katup pulmoner yang terletak di antara ventricle dexter dan juga truncus pulmonalis. Lalu juga ada katup aorticus. Nah, katup aorticus itu dia terletak di antara ventricle sinister dengan aorta. Nah, selanjutnya untuk skeletopis core kita akan membahas tentang batas-batasnya. Nah, batas core atau jantung itu pada bagian kanan atas yang ini dia itu terletak di SIC2 di linea parasternalis dextra. Lalu untuk yang kiri atas, nah yang kiri atas itu dia terletak di SIC2 linea parasternalis sinistra. Sedangkan untuk yang kanan bawah dia di SIC4 linea parasternalis dextra. Sedangkan kalau yang kiri bawah yang ini dia itu terletak di SIC5 linea mid clavicularis sinistra. Nah, kiri bawah ini merupakan apex dari core. Lalu kita akan membahas struktur eksternal dari core. Nah, core sendiri itu kan dia memiliki apex ya, apex yang di kiri bawah ini. Lalu juga dia ada basis. Nah, selain itu core itu dia memiliki 3 fasies. Ada fasies sternocostalis, fasies diaphragmatica, sama fasies pulmonalis. Nah, fasies sternocostalis itu dia dibentuk sama ventriculus dexter dan atrium dexter. Ini dibentuk oleh atrium dexter dan juga ventriculus dexter. Nah, lalu kalau fasies diaphragmatica itu dia dibentuk sama ventriculus dexter et sinister. Jadi dia dibentuk antara ventricle kanan sama ventricle yang kiri. Nah, lalu fasies pulmonalis itu dia dibentuk sama ventriculus sinister yang membentuk impressio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinister, juga oleh atrium dextrum untuk pulmodexter. Nah, selain itu di core itu juga terdapat skeleton cordis. Nah, apa sih skeleton cordis? Skeleton cordis itu merupakan suatu struktur yang berfungsi sebagai tempat melekatnya miokardium atau dia sebagai kerangkanya core. Nah, selain itu dia juga tempat perlekatan dari katup-katup jantung serta isolator impuls antara atrium dan juga ventricle. Nah, skeleton cordis ini terdiri atas beberapa bangunan kayak annulus fibrosus, trigonum fibrosum, lalu ada pars membranacea septum interventriculare, interatrial dan juga atrioventriculare. Nah, di sini
Untuk anulus fibrosus, dia itu terdiri dari 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventriculare, orificium aorta, dan juga orificium truncus pulmonalis. Nah, pertama dia ada anulus atrioventricularis dexter. Nah, si anulus atrioventricularis dexter itu berada di sekitar valva tricuspidalis. Nah, lalu ada anulus atrioventricularis sinister. Nah, anulus atrioventricularis sinister itu dia berada di sekitar valva mitralis. Lalu ada anulus valva aorta. Nah, anulus valva aorta itu yang ini. Nah, itu dia berada di sekitar valva aorta. Lalu ada anulus valva trunci pulmonalis. Yang ini. Nah, itu dia berada di sekitar valva pulmonalis. Nah, tadi berarti ada atrium yang ada anulus atrioventricularis yang dexter dan juga anulus atrioventricularis yang sinister. Jadi si anulus fibrosus ini terdiri dari 4 ya. 1 2 3 4. Nah, selanjutnya juga tadi kan ada trigonum fibrosum. Nah, trigonum fibrosum itu merupakan daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus. Ada 2, ada trigonum fibrosum yang dexter dan juga ada trigonum fibrosum yang sinister. Nah, kalau yang si trigonum fibrosum yang dexter itu dia terletak di antara anulus fibrosus valva aorta yang ini, si aorta ini, dengan anulus atrioventricularis sinister yang ini. Nah, ini kan dia terletak di sini ya. Nah, sedangkan kalau yang trigonum fibrosum yang sinister yang ini, dia itu terletak di antara anulus fibrosus valva aorta ini dengan anulus atrioventricularis yang sinister yang ini. Jadi kalau yang tadi yang trigonum fibrosum dexter itu antara valva aorta dengan anulus fibrosus dexter, kalau yang trigonum fibrosum sinister dia antara valva aorta dengan anulus fibrosus yang sinister. Oke, selanjutnya kita akan membahas struktur interna dari core. Nah, struktur internanya itu dia pertama kita mulai dari atrium dexter terlebih dahulu ya. Nah, atrium dexter itu terdiri dari 2, ada yang bagian halus sama bagian yang kasar. Nah, bagian yang halus itu dia ada namanya sinus venarum cavarum yang ini. Nah, ini kan halus ya dia, kayak permukaannya halus gitu, nggak ada gerigi-geriginya. Nah, sedangkan kalau bagian yang kasar itu dia dibentuk oleh musculus pectinati. Musculus pectinati yang ini. Nah, ini kan kasar ya, kelihatan kasar-kasar gitu. Nah, bagian halus sama kasarnya ini dipisahkan oleh crista terminalis di bagian dalamnya serta sulcus terminalis di bagian luarnya. Ini crista terminalis di bagian dalam. Nah, selanjutnya di atrium dexter itu juga terdapat fossa ovalis. Nah, fossa ovalis itu merupakan obliterasi. Jadi pada saat kita fetus di septum interatrial di antara atrium kanan dan juga kiri itu terdapat sebuah lubang, yakni foramen ovale, yang mana pada orang dewasa itu dia akan menjadi si fossa ovalis ini. Nah, selanjutnya juga ada limbus fossa ovalis. Nah, limbus ovalis itu dia merupakan bagian pinggir dari fossa ovalis. Lalu kita lanjut ke ventriculus dexter. Nah, di ventriculus dexter itu terdiri atas 1 ruangan yang kasar yang tersusun dari trabecula carinae. Nah, yang ini kasar-kasar gitu. Nah, trabecula carinae ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada musculi papillaris, yang dimana di situ terdapat chorda tendinae. Lalu juga ada trabecula septomarginalis, yang di situ terdapat bundle of his, serta ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam.
Nah, lalu di ventriculus dextra itu juga terdapat sebuah lubang atau ostium trunci pulmonalis. Dia menghubungkan si ventriculus dextra dengan truncus pulmonalis. Selanjutnya ada atrium sinister. Nah, atrium yang kiri itu dia terdiri atas dua bagian kayak yang dextra. Ada yang kasar sama ada yang halus. Yang kasar itu berupa sinus venarum cavarum dan halusnya itu dia ada di auricula sinistra. Nah, lalu di situ juga terdapat ostium, yaitu ostium atrioventricularis sinistrum yang menghubungkan si atrium sinister dengan ventriculus sinister. Lalu juga terdapat fossa ovalis yang merupakan obliterasi dari foramen ovale. Nah, selanjutnya ada ventriculus sinister. Nah, di ventriculus sinister ini miokardnya atau otot jantungnya itu dia lebih tebal dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena kerjanya si ventriculus sinister ini kan paling berat ya, karena dia harus memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ventriculus sinister ini juga merupakan pembentuk apex cordis yang tadi, yang kayak gambar jantung kan kayak gini. Nah, dia ini sisi kiri bawahnya itu dia membentuk apexnya. Lalu di situ juga terdapat ostium aorta yang menghubungkan antara ventriculus sinister dengan aorta, serta juga ada musculus papillaris yang di dalamnya ada chorda tendinae. Nah, selanjutnya di core itu dia terdapat perikardium. Perikardium itu merupakan suatu kantong fibroserosa yang membungkus jantung. Nah, perikardium itu dia terdiri dari dua, ada yang fibrosum sama ada yang serosum. Dimana fibrosum itu dia yang eksternal, sedangkan serosum itu dia yang internal. Nah, ini yang perikardium fibrosum kan dia ada di luar ya, yang putih-putih ini. Sedangkan yang serosum itu dia ini. Jadi si perikardium serosum ini nantinya juga akan terbagi lagi menjadi dua. Ada yang lamina parietalis pericardii yang ini, serta ada lamina visceralis pericardii yang ini. Nah, di antara dua lamina ini, di antara lamina parietalis sama visceralis ini, dia terdapat sebuah kantong yang disebut sama cavum pericardii, yang mana dia itu isinya cairan serosa atau liquor pericardii. Oke, selanjutnya kita akan membahas topik ketiga, yaitu tractus respiratorius inferior. Nah, tractus respiratorius inferior ini terdiri dari 4 organ, yaitu pertama ada trakea, lalu ada bronkus, ada pulmo, dan juga ada pleura. Nah, pertama kita akan membahas trakea terlebih dahulu. Nah, trakea ini dia terletak setinggi VC6 sampai VTH 4 atau 5. Nah, trakea ini terbagi menjadi dua pars, ada yang pars cervicalis sama ada pars thoracalis. Nah, trakea ini juga tersusun oleh cartilago trachealis, itu yang berada di anterior dan juga lateral, yang bentuknya seperti huruf C. Lalu ada ligamentum annular trachealis. Nah, itu fungsinya untuk menyokong trakea agar tidak kolaps, serta ada musculus trachealis. Nah, musculus trachealis ini dia yang letaknya ada di posterior. Nah, di trakea ini juga ada bangunan-bangunan penting. Yang pertama ada bifurcatiotrachea. Nah, bifurcatiotrachea ini merupakan percabangan trakea yang nantinya akan menjadi bronchus dexter dan juga bronchus sinister yang ini. Nah, jadi ini nanti dia akan bercabang kan menjadi bronchus primarius dexter sama bronchus primarius sinister. Lalu juga terdapat carina. Nah, apa sih carina? Jadi carina itu dia merupakan penonjolan yang ada di bifurcatiotrachea. Fungsinya itu dia untuk reseptor batuk dan reseptor iritan. Nah, untuk vaskularisasinya, vaskularisasi dari trakea itu dia oleh arteri tiroidea inferior serta dari vena laryngeal inferior. Nah, kalau untuk inervasinya, untuk yang simpatis dia dari truncus sympathicus, dan parasimpatisnya itu dia dari nervus vagus serta nervus laryngeus recurrens.
Nah, untuk organ yang kedua itu dia ada bronkus. Jadi, organ kedua di traktus respiratoris inferior itu dia ada bronkus. Bronkus sendiri nantinya akan terbagi, ada yang primarius, secundus, sama tertius. Dimana bronkus primarius itu dia dimulai dari bifurcatiotrachea sampai hilum pulmonalis. Nah, bronkus primarius ini juga ada dua, ada sepasang antara kanan sama yang kiri. Dimana untuk bronkus primarius yang kanan atau yang dexter itu dia lebih pendek dibandingkan yang sinister. Lalu juga bronkus dexter itu dia lebih lebar dibandingkan sinister karena diameternya lebih besar. Serta yang dexter itu dia lebih tegak atau lebih vertikal posisinya dibandingkan yang sinister. Selanjutnya ada bronkus yang secundus. Nah, bronkus secundus ini antara dexter sama sinisternya juga beda. Kan tadi yang primarius yang ini ya. Yang ini yang hijau. Ini primarius. Sedangkan kalau yang secundus itu dia yang ungu. Jadi secundus itu juga bisa disebut sama bronkus lobaris. Nah, bronkus secundus ini antara dexter sama sinister kan tadi berbeda ya. Dimana yang dexter itu dia jumlahnya 3 sesuai sama lobus pulmo dexter. Sedangkan yang sinister dia itu jumlahnya 2 sesuai dengan lobus pulmo sinister. Lalu yang dexter itu dia masuk ke hilum pulmonalisnya setinggi VTH 5, sedangkan yang sinister itu dia setinggi vertebra thoracalis 6. Lalu selanjutnya ada bronkus yang tertius. Nah, bronkus yang tertius ini jumlah kanan dan kirinya itu juga beda tergantung pada jumlah segmen paru. Dimana kalau yang dexter itu dia ada 10, sedangkan yang sinister itu dia ada 8 atau 9. Nah, jadi nanti bronkus tertius ini nanti akan bercabang menjadi bronkeolus. Nah, nanti dia itu tidak memiliki kartilago. Nah, nanti si bronkeolus ini akan bercabang lagi menjadi 4-5 bronkeolus terminalis. Nah, nanti bronkeolus terminalis ini juga akan bercabang menjadi bronkeolus respiratorius. Menjadi bronkeolus respiratorius serta menjadi ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan akan berakhir di alveolus. Nah, sedangkan yang bronkeolus terminalis ini tuh tadi merupakan akhir dari sistem konduksi. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke organ yang ketiga, yaitu ada pulmo. Nah, pulmo ini antara dexter sama sinister juga beda. Nah, yang dexter ini dia terdiri dari 3 lobus, yaitu ada lobus superius, ini yang setinggi SIC2, lalu ada lobus medius setinggi SIC4, sama ada lobus yang inferius setinggi SIC6. Nah, di sini itu juga terdapat bangunan-bangunan seperti ini. Ini tuh merupakan fissura oblique, fissura horizontalis pulmo dextra. Nah, kenapa ini ada ini? Jadi ini tuh dia memisahkan antara si lobus superius dengan lobus medius. Nah, lalu di sini tuh juga ada fissura. Nah, fissura namanya fissura oblique pulmonalis dextra. Dia yang memisahkan antara lobus medius dan juga inferius. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas ke pulmo yang sinistra. Pulmo yang sinistra. Jadi kalau pulmo yang sinistra itu dia terdiri dari 2 lobus, ada lobus yang superius sama yang inferius. Dimana kalau yang superius itu dia setinggi SIC2, sedangkan yang inferius itu setinggi SIC6. Nah, di sini juga ada fissura, namanya fissura oblique pulmonalis sinistra. Nah, selanjutnya
Nah, ini di sini. Nah, di pulmo itu dia itu ada yang namanya hilum. Hilum. Jadi hilum itu merupakan hilum. Nah, hilum itu merupakan tempat struktur-struktur masuk dan keluar. Seperti ada di sini. Di sini ada arteri vena pulmonalis. Nah, ini ada arteri pulmonalis, vena pulmonalis, lalu ada apa nih namanya? Ini ada limfe, lalu ada bronkus di sini. Nah, ini namanya hilum. Lalu untuk vaskularisasinya sendiri, untuk pulmo itu dia terdiri dari dua. Kalau untuk yang fungsional, dia itu terdiri divaskularisasi sama arteri vena pulmonalis, sedangkan untuk nutritifnya dia itu oleh arteri vena bronchialis. Nah, kalau untuk inervasinya dia itu oleh plexus pulmonalis. Sedangkan kalau drainase limfonya dia akan menuju limfe tracheobronchialis. Selanjutnya kita ke organ yang keempat, yaitu ada pleura. Nah, lapisan pleura ini terbagi menjadi dua, ada yang parietal sama ada yang visceral. Di mana parietal itu dia lebih eksternal atau lebih di luar, sedangkan si visceral itu dia lebih di dalam. Nah, pleura parietal itu dia terbagi lagi menjadi beberapa pars. Ada yang pars costalis, mediastinalis, diafragmatica, sama cervicalis. Nah, kalau pleura parietalis itu, pleura parietalis yang pars costalis, dia itu menutupi permukaan dalam dinding toraks. Sedangkan kalau yang pars mediastinalis, yaitu menutupi mediastinum. Lalu untuk yang diafragmatika itu dia akan berbatasan dengan phren atau dengan diafragma, sedangkan yang cervicalis yaitu melapisi apex pulmonalis sebagai kubah di atas koste 1. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.